puasa pada hari ini bisa lancar sampai nanti buka ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi udah ada yang tahu belum nih mengenai Khulafaur Rasyidin? Nah, ini yang di depan ini gambar apa? Orang, Bu. Ada yang tahu ini gambar apa? Orang, Bu. Ya, jadi ini adalah gambar tokoh-tokoh Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelumnya apa itu Khulafaur Rasyidin? Ada yang udah tahu? Pemimpin, Bu. Ya, bagus. Jadi Khulafaur Rasyidin itu jika dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari itu seperti presiden, nah pemimpin negara seperti itu ya. Ya, Pak Ibu. Oke, jadi apa sih perlunya kita mempelajari mengenai Khulafaur Rasyidin ini? Ada yang tahu? Ayo unjuk tangan. Nggak ada, Bu. Ayo Mbak Mentari silakan. Agar kita bisa meneladani dan mengetahui sejarah Islam. Ya, bagus sekali ya Mbak Mentari. Nah, selanjutnya anak akan mempelajari mengenai Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin itu yaitu pemimpin atau khalifah yang berdiri setelah Rasulullah SAW itu wafat. Jadi pemimpin penggantinya Rasulullah. Nah, ini tokoh-tokoh Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memerintah pada tahun 11 sampai 13 Hijriah. Kemudian yang kedua ada Umar bin Khattab yang memerintah pada tahun 13 sampai 23 Hijriah. Yang ketiga ada Utsman bin Affan yang memerintah pada tahun 23 sampai 36 Hijriah. Kemudian yang terakhir yang keempat ada Ali bin Abi Thalib yang memerintah pada tahun 36 sampai 41 Hijriah. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Abu Bakar As-Siddiq dulu. Jadi dari keempat Khulafaur Rasyidin tersebut kita akan membahas mengenai kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yaitu memiliki nama asli Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi yang nama jahiliyahnya itu sebelum masuk Islam bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam beliau diganti namanya menjadi Abdullah Abu Bakar. Nah, untuk nama belakangnya itu kan ada Abu Bakar As-Siddiq. Itu di belakangnya ada As-Siddiq. Ada yang tahu coba? Jujur. Ya, itu artinya As-Siddiq itu jujur. Tapi di sini beliau Abu Bakar itu diberi nama As-Siddiq karena kejujurannya. Betul sekali ya Mas Alfian. Karena beliau itu mengatakan yang sejujurnya. Seperti pada peristiwa Isra Mi'raj itu kan pada masa itu kaum Quraisy itu tidak percaya mengenai peristiwa yang terjadi pada Rasulullah, yaitu dan pada kali itu beliau Abu Bakar yang mengatakan yang sebenarnya bahwa beliau bersaksi bahwa Rasulullah itu telah melaksanakan Isra Mi'raj. Kemudian beliau itu lahir pada tahun 572 Hijriah, tidak lama setelah Rasulullah itu dilahirkan. Jadi selisih antara Abu Bakar dengan Rasulullah itu sedikit, sehingga mereka itu bersahabat sejak kecil. Jadi sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi rasul itu sudah bersahabat dengan Abu Bakar. Jadi ya bisa dianggap Abu Bakar itu sahabat qaribnya Rasulullah dari kecil. Nah, emang dahulu kan sebelumnya Abu Bakar itu bukan beragama Islam. Jadi sebelum beragama Islam, tetapi pada masa jahiliyah dahulu Abu Bakar itu sudah memiliki sifat-sifat terpuji. Apa saja sifatnya? Yaitu beliau memiliki sifat lembut dalam bertutur kata, kemudian sopan dalam bertindak, dan juga mudah tersentuh hatinya. Beliau juga
juga terkenal dengan kecerdasannya dan keluasan ilmunya. Selain itu beliau juga dermawan. Ada yang tahu apa itu dermawan? Baik hati Bu. Rajin sedekah Bu. Ya, bagus ya Mbak Amanda. Jadi beliau itu terkenal dengan kedermawanannya. Hal ini dibuktikan ketika Bilal bin Rabah itu diselamatkan atau dibebaskan dari majikannya yang bernama Ruqayyah. Nah, selanjutnya ada peristiwa terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Jadi kan sebelum beliau diangkat menjadi khalifah itu beliau setelah wafatnya Rasulullah SAW itu adalah masa kekosongan pemimpin. Jadi umat Islam itu di sana tidak ada pemimpinnya, dan dari situlah kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu menunjuk Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi sebelumnya, jadi peristiwanya itu pada masa kekosongan itu kaum Ansor mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah yang dipimpin oleh Sa'ad ibnu Ubadah. Jadi pada saat itu kaum Ansor mengadakan pertemuan di sana. Kemudian mereka menunjuk kaum Ansor sebagai pengganti Rasulullah, karena mereka beranggapan bahwa kaum Ansor-lah yang telah memberikan banyak pertolongan kepada Rasulullah saat itu ya. Tetapi sebelum itu kemudian kaum Muhajirin mengetahui hal tersebut, mereka mendatangi kaum Ansar, dan kaum Muhajirin itu tidak setuju jika kaum Ansar yang akan menjadi pemimpin, karena menurut kaum Muhajirinlah yang telah dulu masuk Islam sebelum kaum Ansar. Dari situlah kemudian mengadakan musyawarah. Nah, ketika itu kemudian ada sahabat Umar. Kemudian pada saat itu Abu Bakar menuju sahabat Umar dan juga Abu Ubaidah, karena beliau itu menganggap bahwa Umar dan Abu Ubaidah itu yang sangat dekat dengan Rasulullah. Dengan begitu, maka Abu Bakar itu menunjuk, dan pada saat inilah mengadakan musyawarah. Jadi pada masa dahulu itu Rasulullah itu tidak memberikan wasiat kepada siapa beliau akan memberikan kepemimpinannya. Nah, pada saat itulah maka Abu Bakar memberi petunjuk agar memilih salah satu di antara Umar ataupun Abu Ubaidah. Nah, dari situ justru beliau malah ditunjuk balik oleh Umar dan juga Abu Ubaidah, dan pada saat itulah kaum Muhajirin dan kaum Ansar ikut menyetujui dan membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari situlah maka Abu Bakar resmi menjadi pemimpin, dan keesokan harinya baru Abu Bakar itu dibaiat secara umum. Nah, dari situ ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak semua? Barangkali ada yang belum paham? Sudah paham, baik ya. Jadi nanti setelah ini anak-anak sudah mempelajari semua, nanti akan ada tugas ya. Nah, karena ini pelajarannya sudah selesai, jadi apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kepemimpinan Abu Bakar tersebut? Coba ayo unjuk tangan atau semuanya mau jawab bareng-bareng. Ada yang bisa? Barangkali? Gak ada? Bu, Silakan Mas Alvin. sikap dermawan. Ya, bagus. Bu, amanah dalam menjalankan perintah. Bagus. Ada lagi? Berkata jujur Bu. Ya, baik. Sudah? Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini yaitu bahwa beliau Abu Bakar As-Siddiq itu pemimpin yang bersikap jujur, adil dan bijaksana, serta menyejahterakan dan menyelamatkan kaumnya. Dan apabila sifat tersebut, kepemimpinan tersebut masih ada sampai sekarang, mungkin bisa dicontoh dan menjadi baik. Oke, selanjutnya saya beri tugas ya, silakan tugas untuk pertemuan ke depan, yaitu anak-anak
itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.